Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma Eldita dengan NIM 210111283. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif, yaitu materi dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia, dan pada mata kuliah ini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD M.Hum. Terdapat 3 hal penting mengenai kalimat efektif yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu hakikat kalimat efektif, yang kedua syarat kalimat efektif, dan yang ketiga ciri-ciri kalimat efektif. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menyampaikan gagasan pemiliknya dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun pendapat beberapa ahli mengenai pengertian kalimat efektif. Yang pertama yaitu dari Razak pada tahun 1988. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca persis seperti yang disampaikannya. Yang kedua yaitu pendapat dari Manaf pada tahun 1999. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak atau pembaca. Yang ketiga dari Semi pada tahun 1989. Kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan pesan. Yang terakhir yaitu pendapat dari Gani pada tahun 1999. Kalimat efektif adalah kalimat yang memungkinkan 1. Pembaca mudah memahami dengan baik dan cepat pesan, berita, dan amanat yang disampaikan. 2. Pembaca tergerak oleh pesan, berita, dan amanat itu. 3. Pembaca berbuat sebagaimana pesan, berita, dan amanat tersebut. Syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu sesuai dengan ejaan yang berlaku. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat agar lawan bicara atau pembaca mudah memahami apa yang kita sampaikan. 2. Sistematis. Kalimat efektif memiliki urutan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang tidak membingungkan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Kalimat efektif tidak boleh terlalu banyak menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Ambigu artinya bermakna ganda atau maknanya lebih dari satu. Ciri-ciri kalimat efektif. Arifin dan S. Amran pada tahun 2005 menyimpulkan ada 7 ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, kehematan kata, kesederhanaan bentuk, ketegasan makna, kelogisan kalimat, kepaduan makna, dan yang terakhir kecermatan. Agar lebih mudah dipahami lagi, mari kita bahas satu persatu ciri-ciri kalimat efektif secara detail. 1. Kesepadanan struktur. Kalimat efektif wajib mempunyai kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan struktur yang baik. Berikut adalah poin-poin yang harus dipenuhi. A. Kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek ganda. C. Predikat kalimat tidak boleh didahului kata yang. Contoh, aku yang tidak menyukai kopi dan aku tidak menyukai teh. Mengapa kalimat ini salah dan tidak efektif? Alasannya karena pada kalimat terdapat subjek ganda dan predikat kalimat didahului kata yang. Jadi, kalimatnya harus diperbaiki agar menjadi efektif. Kata yang benarnya adalah, aku tidak menyukai kopi dan teh. 2. Kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata, tidak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika menghemat kata kalimat efektif, yaitu yang pertama, hindari pengulangan subjek, cukup satu subjek saja dalam satu kalimat. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hopimi kata. 3. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. 4. Hindari menjamakan kata-kata yang sudah bermakna jamak. Berikut adalah contohnya. Tina sakit sehingga Tina tidak masuk kelas. Mengapa kalimat ini salah? Karena dalam satu kalimat sudah terdapat 2 subjek. Yang benarnya adalah Tina sakit sehingga Tina tidak masuk kelas. Contoh yang kedua, buah apel dan buah pir rasanya manis. Mengapa kalimat ini salah? Kalimat ini dinilai tidak efektif karena menggunakan superordinat pada hopimi kata. Apel dan pir merupakan buah, jadi kita tidak perlu menyebutkan kata buah pada kalimat.
kalimat yang benarnya adalah apel dan pir rasanya manis. Contoh yang ketiga, Sarah masuk ke dalam ruang ganti. Mengapa kata ini dinilai tidak efektif atau salah? Kalimat ini menggunakan dua kata yang bersinonim dalam satu kalimat, maka kalimat ini dinilai tidak efektif. Kata yang benarnya adalah Sarah masuk ruang ganti. contoh yang terakhir, para murid-murid mulai berbaris di lapangan. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Kalimat dinilai tidak efektif karena menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Jadi, kalimat yang benarnya adalah para murid mulai berbaris di lapangan. Ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Jika kata pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Contoh, siswa wajib mengumpulkan, presentasikan, dan simpulan laporan harus ada. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Kalimat tidak efektif karena imbuhan kata pada kalimat tidak sama. Jadi, yang benarnya adalah siswa wajib mengumpulkan, mempresentasikan, dan menyimpulkan hasil laporan. Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu ketegasan makna. Ketegasan makna atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Ciri-ciri penegasan kalimat efektif yaitu 1. Meletakkan kata yang hendak ditonjolkan maknanya di depan kalimat. 2. Membuat urutan kata secara sistematis sehingga menghasilkan makna yang lebih dalam. Contoh, sudah saya cuci baju itu. Mengapa tidak efektif? Hal ini terjadi karena kata yang ditonjolkan diletakkan di belakang kalimat sehingga makna yang dihasilkan kurang dalam. Yang benarnya adalah baju itu sudah saya cuci. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat efektif adalah ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Penggunaan kata waktu dan tempat membuat kalimat menjadi tidak logis. Kata yang benarnya, kepada Bapak Dekan, kami persilahkan. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kepaduan makna. Kepaduan makna dalam kalimat efektif artinya kalimat memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada ciri kepaduan makna yaitu yang pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. 2. Menggunakan pola aspek, agen, dan verba. 3. Hindari menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek. Contoh, buku ini membahas tentang bahaya narkoba. Mengapa tidak efektif? Karena terjadi pemborosan kata dengan menambahkan tentang, jadi tentangnya dihilangkan saja. Kalimat yang benar, buku ini membahas bahaya narkoba. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif artinya harus memperhatikan pemilihan kata agar tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang cantik itu menerima gelar sarjana kemarin. Mengapa salah? Karena pada kalimat ini menimbulkan pengertian ganda atau makna ganda antara kalimat ingin menonjolkan mahasiswanya yang cantik atau perguruan tingginya yang cantik. Maka dari itu, kalimat yang benarnya adalah mahasiswa cantik itu menerima gelar sarjana kemarin. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menyampaikan gagasan pemiliknya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau lawan bicara. Penulisan kalimat efektif harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat efektif memiliki beberapa syarat dan ciri-ciri yang harus dipenuhi agar penyampaiannya tepat dan benar. Sekianlah penyampaian materi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.